Sehari semalam, Pak. ITB menjadi sangkuriang, ditantang KDM sehari semalam, untuk merancang semua pembangunan di Jabar. Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama dan peluang terbesar bagi Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Yang pertama, saya orang Sunda, konsisten pada nilai-nilai. Konsepsi pembangunan dalam filosofi Sunda itu kalimatnya sederhana. Ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen higel. Apa itu artinya? Bahwa pembangunan itu harus melekatkan manusia pada 4 hal. Manusia harus melekat pada tanah, manusia harus melekat pada air, manusia harus melekat pada udara, dan manusia harus melekat pada sinar matahari. Keempat ini akan melahirkan sebuah energi. Energi itu akan melahirkan efisiensi. Efisiensi selalu dipahami oleh kita itu dalam memahami statistik belanja. Saya misalnya merealokasi anggaran, tetapi di balik itu sebenarnya kita mulai pembangunan itu ada kesalahan. Kesalahannya adalah membangun daerah Jawa Barat tidak memakai culture Jawa Barat. Yang kedua, tidak connect antara diri dengan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan mendasar untuk kepentingan Indonesia, Jawa Barat green masa depan yang terkoneksi, yang melahirkan efisiensi, sudah semestinya sekarang dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat matahari. Itu saya nantang ITB untuk melakukan riset. Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Karena bangunannya dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas, bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung, berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang itu menggunakan perkantoran. Itu yang pertama, energi. Yang kedua, bangunan di kita nyaris sudah tidak menghormati matahari. Mataharinya itu dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high tech, berbasis modal besar. Saya nantang ITB nggak usah jauh-jauh. ITB silahkan bikin pengelolaan energi berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB. Berapa kosnya? Saya biayain, Pemprov biayain. Kalau berkomitmen, ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Terakhir, teknologi. Hari ini kita ingin membangun pangan, cari benih terbaik aja susah. Jadi concern saya selama ini akan menjadi circle ekonomi. Kenapa? Berproduksi pertanian pangan misalnya, maka dia akan swasembada daging, maka dia akan swasembada telur, maka dia akan swasembada energi karena saya pelaku. Nah, teknologi-teknologi yang sederhana seperti ini akan mengefisienkan belanja masyarakat. Sistem teknologi berbasis lingkungan melahirkan ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, ketahanan mental, dan mampu menjadi daerah yang otonom, daerah yang mandiri. Saya minta rencana jembatan, rencana jalan, rencana irigasi, bendungan, bangunan sebanyak-banyaknya dari ITB biar gambarnya selesai semalam, Mbak. Sehari semalam, Pak. Oke, langsung kalau ada tim saya hari ini juga bikinin surat ke rektor ITB permohonan tenaga pendamping untuk perancangan jalan, jembatan, bangunan, irigasi,